Good morning, students. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Nah, pagi ini saya akan membahas atau memberikan feedback tugas yang kemarin kalian kumpulkan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, tugas ini sepertinya masih banyak yang belum paham dengan instruksinya, belum paham dengan cara mengerjakannya, seperti apa sebenarnya. Yang benar itu maksud instruksinya seperti apa. Sepertinya banyak yang belum paham. Oleh sebab itu, pada pagi ini saya akan memberikan feedback secara overall ya, secara keseluruhan. Saya tidak akan menamai mahasiswanya satu persatu, tapi saya akan memberikan feedback secara garis besar. Ya, pertama-tama mari kita lihat dulu instruksi soalnya ini seperti apa sih sebenarnya. Nah, di sini instruksinya berbicara seperti ini. Fill in the following table using adjectives, nouns, verbs, and adverbs. When you have filled it in a row, read what you have written. Does it make sense? Does it sound strange or silly? Jadi seperti itu ya. Isilah tabel berikut menggunakan kata sifat, kata benda, kata kerja, dan kata keterangan. Ketika kamu mengisi setiap row-nya, baca lagi apa yang telah kamu tulis. Apakah itu masuk akal? Apakah itu terdengar konyol? Nah, di sini maksudnya adalah saya minta kalian mengisi setiap kolom itu dengan kata sifat, dengan kata benda, dengan kata kerja, dengan kata keterangan. Yang mana nanti ketika digabungkan setiap row-nya itu menghasilkan kalimat yang memiliki makna yang masuk akal. Di sini yang banyak belum paham ya. Kalian benar, semua dari kalian saya lihat udah mengisi masing-masing kolom itu dengan kata sifat, betul. Dengan nouns, dengan verbs, dengan adverbs itu udah benar semua. Namun sayangnya kalian belum paham bahwa setiap kolom tersebut harus memiliki makna jika digabungkan menjadi sebuah kalimat di setiap row-nya ya. Row itu yang vertikalnya, kalau kolom itu yang row itu yang horizontalnya ya, kalau kolom itu yang vertikalnya. Istilahnya itu setiap nomornya ya, setiap nomornya itu menjadi sebuah kalimat. Di sini kalian yang banyak belum paham. Perhatikan contoh ya. Nah, di sini di kolom pertama itu ada kata silly. Lalu kolom berikutnya itu snake, lalu kolom berikutnya itu slithers, lalu kolom berikutnya itu slowly. Kalau digabungkan kolom-kolom di row ini, di nomor ini akan berbunyi seperti ini. Silly snake slithers slowly. Silly snake slithers slowly. Yang mana kalau dimaknakan ada maknanya, masuk akal. Silly itu artinya konyol, snake itu ular, slithers itu merayap, slowly itu dengan pelan. Kalau digabungkan, ular yang konyol merayap dengan pelan. Nah, apakah kalimat ini memiliki makna? Yap. Makanya saya kasih contoh seperti itu. Lalu ada lagi contohnya. Cautious cat creeps carefully. Cautious itu adjectives, cat itu noun, creeps itu verb, dan carefully itu adverb. Kalau di translate ke bahasa Indonesia, maknanya menjadi kucing yang siaga merangkak dengan teliti. Kucing yang siaga merangkak dengan teliti. Lalu ada lagi contoh smart girl reads seriously. Gadis yang pintar membaca dengan serius. Ini contoh yang benar. Nah, namun sayangnya masih banyak di antara kalian yang belum paham. Kalau kalian itu bukan sekedar harus mengisi kolom-kolom adjectives, nouns, verbs, dan adverbs ini dengan kata sifat, dengan kata benda, dengan kata kerja, dengan kata keterangan. Tidak sesimpel itu, tapi masing-masing row harus memiliki makna, harus menjadi sebuah kalimat yang memiliki makna. Seperti row pertama silly snake slithers slowly, row kedua cautious cat creeps carefully, row ketiga smart girl reads seriously. Nah, itu kan ketiga row ini memiliki makna kata-katanya kalau digabungkan. Nah, mari sekarang kita lihat beberapa contoh dari kerjaan kalian sebagai refleksi, sebagai bahan
koreksian kalian supaya kalian tahu kalian salahnya di mana. Saya ambil secara garis besar aja ya. Saya kasih sampel-sampel aja. Nah, kita lihat. Di sini ada yang menulis Calm dictionary jumps honestly. Calm dictionary jumps honestly. Betul, calm itu kata sifat benar, artinya kalem ya, artinya kalem tuh artinya pendiam. Lalu dictionary betul, dictionary itu adalah kata benda, noun, artinya kamus. Jumps, benar, jumps itu kata kerja, artinya melompat. Lalu honestly juga benar, ini adalah adverb, kata keterangan, yang mana artinya adalah dengan jujur. Namun ketika kata-kata ini digabungkan, tidak menjadi sebuah kalimat yang memiliki makna, ya. Coba kita gabungkan. Calm dictionary jumps honestly. Kamus yang pendiam melompat dengan jujur. Kamus yang pendiam melompat dengan jujur. Nah, maknanya belum ada. Artinya kalimat ini terdengar lucu, terdengar aneh, ya. Berarti ini contoh yang salah. Lalu berikutnya ada lagi, bitter child buys strongly. Bitter child buys strongly. Bitter betul, bitter itu kata sifat, artinya pahit. Child betul, kata benda, artinya anak. Buys benar, kata kerja, artinya membeli. Strongly benar, kata keterangan, artinya dengan kuat. Tapi ketika digabungkan, ini tidak memiliki makna, ya. Bitter child buys strongly. Anak yang pahit membeli dengan kuat. Nah, apa coba makna kalimatnya? Nggak ada kan? Maksud saya itu di sini. Kalian tuh salahnya di sini. It's okay, kita belajar ya. Lalu lanjut lagi. Ada need money talk exactly. Need money talk exactly. Need artinya rapi. Betul kata sifat. Money artinya uang. Betul kata benda. See artinya melihat. Talk maksud saya, talk artinya berbicara. Betul kata kerja. Exactly artinya dengan tepat atau tepat sekali. Betul, itu adalah kata keterangan. Tapi ketika digabungkan, need money talk exactly, uang yang rapi berbicara dengan sesungguhnya. Exactly itu bisa juga dengan sesungguhnya atau sebenarnya. Uang yang rapi berbicara dengan sebenarnya. Apakah kalimat ini terdengar lucu? Iya, terdengar lucu, silly ya. Jadi belum tepat ini ya. Benar, ini udah terdiri dari 4 jenis kata yang diinstruksikan, tapi sayangnya kurang paham bahwa instruksinya juga menyuruh kalau 4 kata bila digabungkan harus menjadi sebuah kalimat yang memiliki makna yang masuk akal, make sense ya. Lalu selanjutnya ada lagi, angry plates see all. Angry plates see all. Angry marah, plates itu piring-piring, see itu melihat, all itu semuanya. Lalu artinya berarti piring-piring yang marah melihat semuanya. Nah, apakah kalimat ini masuk akal atau terdengar konyol? Nah, terdengar konyol kan, karena gimana caranya coba piring ngelihat? Piring kan nggak punya mata. Oke, paham ya maksud saya? Berarti kalimat ini juga doesn't make any sense. Kita lanjutkan lagi. Ada lagi contoh kata di sini, kalimat di sini. Rough man learn massively. Rough man learn massively. Rough itu kasar, kata sifat, adjektif. Man itu laki-laki, kata benda, noun. Learn itu belajar, kata kerja. Lalu verb ya, verb. Lalu massively itu secara besar-besaran. Itu kata keterangan.